Halo penikmat film, balik lagi nih bersama gua Hadit Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, balik lagi nih bersama gua Hadit. Apa kabar kalian semua? Dan kita telah memasuki tahun 2022. Dan kali ini gua akan menge-share informasi tentang daftar film apa aja nih yang paling ditunggu di tahun 2022. Kira-kira ada daftar film kalian gak ya masuk list gua? Nah, langsung saja nih kita meluncur ke daftar film. Oke, di daftar film yang pertama kita memasuki film Indonesia dulu ya. Di film Indonesia di awal tahun kita kedatangan film dari spin-off Filosofi Kopi nih. Di Filosofi Kopi kali ini akan mengangkat kisah Ben and Jody nih yang sedang berpetualang. Dan kayaknya sih di film ini dramanya memang ada, cuman lebih kental ke aksinya ya, aksi laga yang ditampilkan di film ini karena dia bertemu dengan suku pedalaman. Nah, di sini karakter-karakter Ben and Jody ini dihadapkan pada situasi yang mengancam nyawa mereka. Di trailernya sendiri kita mengetahui ya film ini akan sedikit ada unsur-unsur fightingnya dan darah-darahannya. Tapi yang kita pengen lihat nih, apa sih tujuan Ben and Jody ini berpetualang ke suku pedalaman? Apakah mencari kopi-kopi baru, jenis-jenis baru atau yang lainnya untuk perkembangan kedai kopi mereka? Cuman gue di sini rada tertarik sama film Filosofi Kopi ya. Karena film Filosofi Kopi ini kan sebenarnya hanya 2 karakter itu yang dikembangkan. Dan mereka ternyata mengembangkan ide ceritanya cukup menarik ya. Jadi daripada kesannya hanya drama-drama saja, drama tentang konflik dari tokonya itu, toko kedai kopinya itu, cuman dia lebih mengeksplor lagi nih dunia-dunia yang barunya untuk mencari kopi dari Ben and Jody ini. Kita lihat ya, filmnya ini bakal tayang di Januari ini ya. Apakah film Filosofi Kopi ini akan menarik daya penonton? Kita tahu ya, Filosofi Kopi ini dari film pertama dan keduanya cukup mendapatkan atensi penonton yang lumayan banyak ya. Kita lihat di Ben and Jody yang kali ini. Oke, selain ada Ben and Jody, ada film yang sudah lama cuman belum sempet tayang, tertunda 2 tahun gara-gara pandemi ini. Yaitu ada film KKN di Desa Penari. Wah, film yang sebenarnya sudah hype pada waktu itu karena cerita mistis yang dibawakan oleh Simple Man ya. Cerita-cerita yang sudah populer diperbincangkan banyak orang pada saat itu tentang KKN di suatu desa yang ternyata dihuni oleh sosok misterius setan yang suka nari gitu, si penunggu desa tersebut. Nah, di karakter ini masih juga diperankan oleh Tisa Biani ya. Sebenarnya ini film sangat potensinya besar sekali untuk tayang pada saat itu. Penontonnya pasti banyak. Cuman masalahnya gara-gara pandemi, film ini tertunda lama sekali hingga 2 tahun lebih dan akan keluar di bulan Februari nanti. Apakah penonton masih tertarik untuk menontonnya atau mungkin hype-nya sudah hilang dan sudah turun? Kita lihat aja ya nanti di bioskop. Akan sebanyak apa nih penonton dari KKN di Desa Penari ini. Dan selain ada itu, ada juga film dari Joko Anwar nih. Joko Anwar mengembangkan ide cerita dari Pengabdi Setan 2 nih. Pengabdi Setan 2 juga akan keluar di pertengahan tahun ini. Kita lihat nih apakah keluar di edisi lebaran atau mungkin September dan Oktober mungkin ya, yang horor semua film horor berkumpul di bulan Oktober biasa tuh, Halloween. Tapi kita nggak tahu juga ya, tergantung film ini selesai digarap kapan. Yang jelas Joko Anwar sudah mengumumkan bahwa akan ada film dari Pengabdi Setan yang kedua. Dan itu juga menarik ya, karena di film Pengabdi Setan pertama ini sangat hype sekali filmnya, sangat ikonik dengan si ibunya itu dan loncengnya tentu saja. Jadi kita menunggu nih, ada hal-hal misterius apa lagi di Pengabdi Setan yang kedua. Dan selain itu, di film Indonesia yang sebenarnya juga harusnya tayang di Desember kemarin, cuman sempet
lagi ditunda dan akhirnya memutuskan untuk tayang di Desember tahun berikutnya, yaitu tahun 2022. Yaitu ada Sri Asih dari BCU ya, Bumi Langit Cinematic Universe. Nah, Bumi Langit ini juga pengembangan ceritanya panjang nih, bakal banyak film-film superhero Indonesia yang bakal dihadirkan selain Gundala yang kemarin populer dan udah go internasional ya. Jadi Sri Asih ini juga kita nantikan nih, apakah sudah selesai editing atau belum, kita nggak tahu ya. Yang jelas film ini rencananya akan diputar di akhir tahun. Selain itu juga mungkin ada film Ernest ya yang biasa di akhir tahun. Jika itu tayang juga menarik sih, akan banyak film Indonesia kan di setiap edisi Lebaran serta di akhir tahun. Jadi kita patut nanti nih film Sri Asih dan juga film Ernest. Dan selain Sri Asih, kita juga akan dihadirkan film series dari Tira nih. Tira dan Godam akan bermain bersama karakternya tersebut di film Godam dan Tira. Cuman kali ini akan dibuat seriesnya nih. Dia akan mengikuti MCU yang juga akan mengeluarkan seri-series untuk mengenalkan karakter. Dan karakter yang akan dikenalkan berikutnya adalah Tira, yang diperankan oleh Chelsea Islan. Wah, menarik ya. Untuk Sri Asih kan diperankan Pevita Pierce. Untuk Tira tersebut diperankan oleh Chelsea Islan. Semua karakter-karakter ikonik dari Bumi Langit kan akan segera tayang. Cuman biasalah, terkendala editing dan budget mungkin. Jadi untuk film Indonesia sedikit lebih lama dibandingkan film-film kayak MCU ya. Tapi kita patut menantikan film-film dari BCU, Bumi Langit Cinematic Universe. Ya, kita lanjut nih ke daftar film yang paling ditunggu di tahun 2022 kali ini untuk rilisan dari MCU dan DCEU, yaitu Marvel Cinematic Universe dan DC Universe. Oke, untuk DC kita akan diperkenalkan pada karakter baru Batman nih. Robert Pattinson akan memerankan film Batman. Dan dilihat dari trailernya sih menarik banget. Adegan dark dari Batman sendiri yang memperkenalkan dunia Gothamnya sudah diperkenalkan, dan kembali lagi nih Batman dengan versi dark yang lebih ceritanya lebih kelam, lebih gelap, tapi sekuen aksinya itu bagus. Jadi kita akan menantikan nih apakah The Batman ini menjadi bagian dari DCU atau The Batman ini akan menjadi film yang memiliki bagian sendiri. Jadi kita nantikan apakah Batman ini akan memiliki film-film selanjutnya. Kalau dari rencananya sih Batman ini akan dibuat 3 trilogi dari The Batman. Tapi kita lihat, katanya sih sutradaranya menginginkan film The Batman ini tidak tergabung dalam DCU. Tapi kita nantikan saja apakah akan dikaitkan atau tidak. Yang jelas ini Batman memiliki karakter yang berbeda dengan film DCU lain dan ingin mengembalikan khasanah dari Batman itu, yaitu lebih dark. Dan gue sih suka, cuman ya tentu tidak akan sebaik The Dark Knight ya. The Dark Knight udah paling the best dah. Selanjutnya kita juga dari DCU akan ada Black Adam nih. Black Adam yang diperankan oleh Dwayne Johnson juga menarik perhatian ya, karena sebelumnya kita dilihatkan oleh karakter Shazam, dan kali ini musuh utama Shazam nih, yaitu Black Adam. Black Adam ini juga merupakan karakter ikonik dari DC yang belum pernah ditampilkan di film. Jadi kita nantikan nih Black Adam ini karakternya akan seperti apa dan akan semenarik apa. Yang jelas sih Black Adam ini akan mengarah ke Shazam yang berikutnya ya, Shazam yang kedua. Tapi kita nantikan Black Adam di DCEU sekitar bulan Juli. Untuk Batman sendiri akan tayang di Maret ya. Kita nantikan, di awal ada Batman, lalu ada Black Adam. Selanjutnya di DCU juga akan mengeluarkan film Flash nih. Flash akan memiliki filmnya sendiri. The Flash ini sebenarnya udah pernah difilmkan di series, cuman kali ini akan diangkat ke layar lebar. Bagaimana film Flash, kita nantikan saja. Belum ada kabar-kabar ataupun trailer-trailernya ya. Kalau Black Adam dan juga Batman kan udah ada. Kita nantikan. Selanjutnya juga di ending di akhir tahun kita untuk DCU akan ditampilkan film Aquaman. Aquaman yang kedua juga dengan musuh sebelumnya. Wah, Aquaman ini bisa menarik perhatian ya waktu di film pertamanya, karena dunianya ini berbeda banget dengan dunia
dari segala macamnya kayak Batman dan maupun Superman ya, karena dia dunia bawah laut, cantik banget penampilannya, visual efeknya juga luar biasa. Jadi kita nantikan nih Aquaman akan lebih menarik tentunya, karena film ini termasuk kategori terbaik ya dari DCU bersama dengan Wonder Woman. Dan selain DCU nih, ada film Marvel tentunya. Akan banyak film-film dari Marvel, terutama seriesnya nih di Disney Plus. Yang kita nantikan kan ada si Hulk, ada juga Guardian of Galaxy yang Holiday, lalu ada bakal muncul juga Loki 2 katanya. Dan beberapa film yang juga akan menyangkut pautkan dengan film-film lainnya seperti Miss Marvel yang akan disangkut pautkan dengan film The Marvel. Lalu di sini juga ada karakter ikonik dari Spider-Man tentunya. Dunia Spider-Man belum habis loh, karena akan ada dari film-film Spider-Man. Selain Spider-Man sendiri ada musuh-musuhnya. Yang pertama adalah Morbius. Morbius sebenarnya dijadwalkan tayang di bulan Januari ini, di akhir bulan. Namun ternyata ada beberapa alasan hingga akhirnya Morbius ini kembali ditunda penayangannya hingga di bulan April katanya akan tayang. Tapi kita nggak tahu ya apakah Morbius ini akan benar-benar tayang atau enggak ya, karena sudah banyak banget jadwal Morbius ini ditunda. Kasusnya seperti The New Mutant ya, dia tertunda akhirnya tayang di Guild Streaming. Kita nggak tahu nih Morbius apakah akan beneran tayang atau enggak, karena hype-nya sedikit turun dibandingkan film Venom kemarin. Ya, film Spider-Man masih ada lagi, yaitu ada Spider-Man Into the Spider-Verse yang berjudul Across the Universe, dan itu akan dibagi dua part. Part pertama tayang tahun ini di bulan Desember, part keduanya juga akan tayang di Desember tahun berikutnya. Ya, film versi kartunnya ini MCU Spider-Man ini tentu memiliki daya tarik ya, gara-gara film ini multiverse di No Way Home dibuat, terinspirasi dari film ini juga. Animasi yang bisa dikatakan memiliki dunianya sendiri, samalah seperti What If. Berbeda dengan film Spider-Man lainnya, cuman memiliki dunianya sendiri, yaitu Miles Morales ya di sini pemeran utama dari Spider-Man Into the Spider-Verse. Oke, selain itu juga kita punya film MCU utama nih. Yang pertama jelas saja Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Nah, ini film akan kita lihat ya. Sebelum-sebelumnya kita juga sempat bahas film Doctor Strange ini akan berkelana ke berbagai multiverse untuk mencari tahu dampak besar dari multiverse sendiri dan juga mempelajarinya dari Wanda. Ada dua karakter utama yang akan mengisi film ini, yaitu Wanda, Scarlet Witch, juga ada Doctor Strange sendiri ya, yang masih diperankan oleh pemeran sebelum-sebelumnya. Oke, selanjutnya juga ada film Thor nih. Film Thor ini juga menarik nih, Thor Love and Thunder. Itu akan ditayangkan bulan Juli ya. Kalau Doctor Strange bulan Mei, Thor bulan Juli. Nah, kita lihat nih apakah Thor ini menarik atau enggak. Apakah Thor-nya masih diperankan oleh yang sebelumnya atau kali ini diisi oleh Thor yang versi cewek ya. Karena di situ kita tahu Thor udah ibaratnya pensiun lah ya. Dikasih ke karakter yang baru yang tempatnya sudah tayang di Endgame kemarin, di ending-endingnya. Jadi kita akan mengetahui nih film Thor selanjutnya akan seperti apa. Ini termasuk film keempat dari film Thor ya. Banyak juga nih film Thor. Selanjutnya ada film Black Adam. Black Adam udah ya. Oh, ini ada Wakanda Forever dari Black Panther. Nah, film Black Panther ini termasuk film yang cukup populer karena memiliki dunianya sendiri. Ya, Wakanda Forever itu loh, karakter ikonik dari suku-suku pedalamannya, memiliki teknologi yang canggih di dunianya hingga dijadiin tempat perang di Endgame kemarin. Dunianya sangat menarik. Dan di sini karakter Black Panther-nya kita tahu sendiri ya, baru saja meninggal dunia pada tahun lalu. Dan akan seperti apa film Black Panther ini? Apakah diperankan oleh pengganti aktor yang lain atau akan dilanjutkan oleh Shuri nih, karakter cewek yang ada di Black Panther yang sebelumnya. Kita tidak mengetahui lebih jelas detailnya
kita tunggu aja, film ini akan tayang di akhir tahun ini. Kita nantikan film Black Panther Wakanda Forever. Di bulan Januari akan, yang paling menarik sih sebenarnya Morbius, cuman Morbius ditunda karena beberapa hal, mungkin editingnya belum lengkap mungkin ya. Jadi beberapa jadwalnya sempat ditunda dan akhirnya akan tayang di bulan April. Sebenarnya ini jadwalnya tayang di Januari. Selain ada Morbius juga akan ada Scream. Scream ini nggak keberlanjutan dari Scream yang sebelumnya ya. Tapi kita nggak tahu nih film Scream sih, kalau gua sih kurang update ya. Cuman buat pencinta film Scream wajib nonton film ini. Dan juga ada film Orphan nih, film yang sedikit ibaratnya brutal lah, versi darah-darahannya. Film kedua dari Orphan ini akan tayang berjudul First Kill. Juga ada film SX nih yang terbaru di Januari juga. Oke, di Januari nggak terlalu banyak ya film-filmnya. Dan di Februari kita juga akan kehadiran film Moonfall. Moonfall ini tentang bulan jatuh ya. Film yang bergenre sci-fi ini cukup menarik karena dari trailernya kita tahu ya, film-film kayak bergenre luar angkasa seperti Interstellar, film-film seperti Martian dan segala macam cukup menarik perhatian banyak penonton ya. Kemarin terakhir Dune, cuman Dune ini lebih ke fantasi ya, karena seperti mirip Star Wars lah. Cuman kalau yang ini lebih ke tentang luar angkasa, tentang bulan jatuh aja, Moonfall. Jadi kita lihat nih film sci-fi ini. Lalu ada di bulan Maret yang paling menarik adalah film dari Tom Holland nih yang memerankan film Uncharted. Uncharted ini film game yang diadaptasi dari game lalu diangkat ke versi layar lebar. Kita nggak tahu ya, banyak film-film game yang diadaptasi, banyak yang gagal, banyak juga yang memikat daya tarik penonton. Kita nantikan film Uncharted. Dan di bulan Maret selain film Batman, ada juga film The Lost City yang diperankan oleh bintang-bintang yang papan atas juga tentunya. Cuman kalau film yang kayak gini lebih ke film-film kayak Jumanji gitu ya, yang berpetualang lah ke alam-alam bebas. Lalu ada juga film dari Fantastic Beasts nih. Nah, Dumbledore akan diutamakan di karakter Fantastic Beasts yang selanjutnya. Karena ini film ketiga Fantastic Beasts dan akan mengarah ke Harry Potter. Di awal-awal Harry Potter kita akan diarahkan ke sana. Ini film akan sangat menarik karena film ending dari Fantastic Beasts yang triloginya. Kita juga punya film Sonic ya. Sonic nih gue nantikan banget nih. Karakter Sonic yang kita sempat bahas di video-video sebelumnya. Lalu di bulan Mei, ya kemungkinan Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan menjadi film utama di bulan Mei. Di bulan Juni ada film dari ini, Dominion, Jurassic World. Wah, ini film Jurassic World juga memiliki pemikat dan penontonnya sendiri ya. Jadi kita nantikan film dari Moonfall, Dominion dari Jurassic World, dan juga ada Lightyear dari salah satu karakter spin-off Toy Story ya. Toy Story sendiri sudah memiliki 4 film dan ini versi pertamanya untuk spin-off, yaitu Lightyear. Lalu di bulan Juli ada film Thor yang tadi yang kita sudah bahas, dan juga ada film Minion yang kedua yang di luar dari Despicable. Menarik sih Minion ini. Di bulan Agustus sepi, hanya ada Samaritan. Di bulan September Mission Impossible yang ketujuh ya. Mission Impossible sendiri sama dengan franchise lainnya yang tidak akan pernah mati, karena film-film ini memiliki dunia dan ceritanya masing-masing film. Di setiap filmnya berbeda-beda ceritanya. Jadi cukup menarik. Lalu di sini juga kita punya Oktober ternyata Spider-Man Into the Spider-Verse dengan judul Across the Universe, part yang pertama. Ternyata di bulan Oktober bukan di bulan Desember ya.
Selanjutnya ada Halloween, tentunya film Halloween selalu tayang di bulan Oktober. Dan ada Wakanda Forever di bulan November, serta ada Flash. 2 film yang langsung head to head nih, MCU dengan DCU. Dan diakhiri di bulan Desember ada Aquaman. Dan satu hal, film yang paling dinanti-nanti, yang kita lihat pencapaiannya apakah melebihi film pertamanya, yaitu Avatar. Avatar yang bukan kartun ya, Avatar yang versi biru-biru tuh, kartun juga cuman animasinya ini lebih ke yang pertama kali memperkenalkan visual effect yang CGI itu. Awalnya dari Avatar ini memiliki dunia yang luar biasa ya. Dan ini filmnya katanya direncanakan 4 film sekaligus, karena film pertama udah tayang kan. Jadi dibikin 3 film sekaligus untuk dijadwalkan setiap tahunnya. Jadi kita akan menantikan film Avatar 1 udah lewat, lalu ada Avatar 2 tahun ini, dan ada Avatar 3 dan Avatar 4 di tahun berikutnya, setiap tahun. Ya begitu dia film-film di tahun 2022 lengkap. Dan ada beberapa film yang akan nongol di sepanjang perjalanan di 2022 ini. Oke, demikian daftar film di tahun 2022 yang paling dinantikan nih. Kalian menunggu film apa nih? Ada banyak nih film yang gua kasih info. Dan kita juga, gua sendiri akan menonton film-film. Kalau di film Indo sih kemungkinan bakal menunggu filmnya Joko Anwar ya, Pengabdi Setan kedua. Untuk di bulan ini mungkin ada Benjamin Jody. Dan kita nantikan juga film Sri Asih sih, gue menantikan banget. Untuk film MCU gue menantikan Doctor Strange. DCU mungkin gue tertarik sama film Batman. Untuk film-film yang normal lainnya mungkin gue nonton Sonic yang paling gue nanti tahun ini. Yang jelas sih Sonic, Sri Asih, dan Doctor Strange menjadi 3 film utama di 2022 untuk gue sendiri di list film tahun ini. Kalau kalian menonton film apa nih tahun ini yang paling dinanti? Kok tulis komentarnya di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini cukup panjang, jadi gua akan bikin video-video lainnya untuk daftar film Januari. Ada 2 part nih nanti, kita nantikan aja. Untuk yang Indonesia dan juga internasional. Jadi untuk edisi kali ini adalah edisi video paling panjang gua. Jadi untuk kalian informasinya bisa langsung cek di video gua yang ini ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. Lalu jangan lupa juga nonton video-video gua selanjutnya. Oke, terima kasih. Yuk nonton. Enjoy movie ever. Hadit Movie Time.